Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrian Satmaja dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Adrian Satmaja dan rekan saya Farah Amelia Febria. Saya akan menjelaskan latar belakang serta objek formal filsafat dakwah. Latar belakang. Ketika kita telah membuat sebuah abstraksi dari objek material dan kita bisa membedakannya dari yang lain, kita dituntut untuk lebih memfokuskan pada bagian tertentu dari objek material. Fokus pada bagian tertentu ini dinamakan objek formal. Objek material dan objek formal dapat terlihat dari definisi tentang sebuah ilmu tertentu. Beberapa definisi ilmu dakwah menekankan aspek dakwah sebagai realitas sosial, bukan dakwah sebagai kewajiban setiap muslim. Pendapat dakwah sebagai kewajiban dan mengarahkan ilmu dakwah sebagai kajian normatif. Kajian normatif dakwah melibatkan naas Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai pijakan utama. Objek formal filsafat dakwah. Objek formal ialah metodologi sudut atau cara pandang khas filsafat, pendekatan, dan metode untuk meneliti atau mengkaji hakikat yang ada dan mungkin ada, baik yang konkret fisik dan bukan fisik, abstrak dan spiritual, maupun abstrak logis, konsepsional, rohaniah, nilai-nilai agama, dan metafisika, bahkan mengenai Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta. Untuk membedakan filsafat dakwah dengan ilmu lainnya, maka perlu dirumuskan objek formal filsafat dakwah menurut Sukriyanto. Objek filsafat dakwah adalah mempelajari bagaimana hakikat dakwah menurut Sukriyanto. Sedangkan menurut Swisyanto mengatakan bahwa objek formal filsafat dakwah adalah usaha mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang proses penyampaian ajaran Islam. Berbeda dengan pendapat di atas, penulis lebih setuju dengan pendapat Abdul Basit dalam buku Filsafat Dakwah. Objek kajian dakwah adalah hubungan intrasional antara subjek dakwah dengan objek dakwah dan menggunakan metode materi dari media dakwah tertentu untuk mencapai tujuan dakwah sehingga secara proporsional dapat dinyatakan dalam proporsi sebagai berikut. Pertama, subjek dakwah tertentu berhubungan dengan religiolitas objek dakwah. Kedua, media dakwah tertentu berhubungan dengan religiolitas objek dakwah. Ketiga, metode dakwah tertentu berhubungan dengan religiolitas objek dakwah. Dan yang keempat, materi dakwah tertentu berhubungan dengan religiolitas objek dakwah. Setelah mendalami masalah objek kajian filsafat dan objek kajian dakwah, sekarang kita dapat mengintegrasikan antara keduanya, yaitu objek kajian filsafat dakwah. Objek studi filsafat dakwah adalah pemikiran mendalam radikal, logis, dan sistematis tentang proses usaha merealisasikan ajaran Islam dalam kehidupan umat manusia dengan melalui strategi, metode, dan sistem yang relevan dengan mempertimbangkan dimensi religio, politik, kultural, sosio-psikologi, dan umat manusia. Untuk penjabaran materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Farah Amelia Febria. Cukup sekian dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Saya Farah Amelia Febria yang akan menjelaskan objek material filsafat dakwah. Objek material ialah menyelidiki segala sesuatu yang tak terbatas dengan tujuan memahami hakikat ada, realitas, dan wujud. Objek material filsafat dakwah kesemestaan, keuniversalan, dan keumuman, bukan partikular secara mendasar atau sedalam-dalamnya. Asep Mahudin mengatakan, objek material ilmu dakwah adalah semua aspek ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah.
serta produk ijtihad, sedangkan objek formalnya adalah kegiatan dakwah itu sendiri yang terkait interaksi dan analisis antar unsur dakwah. Menurut Dr. Andes Suwisyanto, objek material filsafat dakwah adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada yang berkaitan dengan dakwah, baik yang berkaitan secara ajaran dakwah maupun perbuatan manusia yang berhubungan dengan dakwah. Objek material ilmu dakwah yang diajukan para ahli belum dapat didistribusikan dengan baik. Kita tidak bisa mendefinisikan secara tepat suatu konsep yang terdiri dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Begitu pula konsep unsur dakwah juga sulit dirumuskan dalam gambaran realitas. Proses hubungan perilaku dan sejenisnya hanya dapat menjadi bentuk objek formal sains, bukan objek internal sains. Karena itu, penulis mengajukan manusia sebagai objek material ilmu dakwah. Dalam proses secara objek material, filsafat dakwah mengkaji tentang Tuhan, manusia, lingkungan, dan ajaran Islam. Dengan demikian, objek material ilmu dakwah adalah manusia sebagai pendakwah maupun mitra dakwah. Objek formalnya adalah menyampaikan ajaran Islam oleh pendakwah. Aktivitas dakwah juga perlu mempertimbangkan lingkungan sebagai tempat berlangsungnya dakwah oleh faktor lingkungan. Jika masyarakat lingkungan tertentu tidak mendukung aktivitas dakwah, maka dakwah tidak bisa dilaksanakan dan akan mengalami kegagalan. Begitu juga ajaran Islam sebagai pesan kebenaran yang akan disampaikan menjadi pembahasan dalam filsafat dakwah. Pesan kebenaran perlu disampaikan dengan menggunakan strategi, metode, dan media yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pengetahuan masyarakat. Dalam mengemukakan objek material ilmu dakwah, para ahli berbeda pendapat. Dalam perbedaan pandangan ini, penulis memandang ilmu dakwah lebih tepat masuk dalam rumpun sains sosial. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan kita memerlukan kajian normatif keislaman tentang dakwah seperti tafsir dakwah dan fikih dakwah. Untuk itu kita perlu membedakan antara ilmuwan dakwah dan pendakwah. Kesimpulannya adalah filsafat dakwah sebagai landasan pemikiran dari suatu ilmu dan mencapai tujuan ilmu mempunyai objek kajian yang berbeda dengan ilmu lain. Dalam ilmu dakwah, tujuan ialah mencapai kebahagiaan yang dirasakan di dunia sesuai dengan perintah Al-Quran dan hadis Nabi. Oleh karena itu, dimensi transendensi dari kajian ini mesti diperhitungkan. Hal ini juga yang membedakan antara satu disiplin dengan yang lainnya. Terima kasih. Itulah penjabaran materi dari kelompok kami yang beranggotakan saya Farah Amelia Febria dan rekan saya Adrian Saatmaja, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nurseri Hasna Nasution MAG. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.